Selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 19 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. FTK edisi kemarin 18 Agustus. Tidak banyak, ada mungkin sekitar 5 atau 6 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Hanya itulah yang akan kita bahas di FTK malam ini. Jadi, jika Anda ingin melihat banyak pembahasan di FTK selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang ingin Anda konsultasikan, yang mungkin menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Berikan keterangan, berikan penjelasan ya. Oke. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG naik. Ya, relatif kenaikannya ini sedikit ya dipaksakan di sesi siang. Saya perhatikan di sesi pagi sampai dengan sesi pertengahan sesi siang cenderung flat ya. Ini menandakan bahwa memang tekanan beli, buying power mungkin sudah mulai ditahan, sudah mulai melemah ya. Karena memang posisi saat ini sudah berada di resist pertama atau target pertama untuk level wave 3 naik. Ya, wave 3 yang naik ini masih memungkinkan untuk dapat berlanjut hingga target selanjutnya yang sudah mungkin Anda sudah ketahui, sudah kami jelaskan sejak minggu kemarin ya. Setelah wave 3 sudah terkonfirmasi, targetnya adalah di 7.450, kedua di 7.576. Kenapa kok di 7.450-an ini agak berat? Karena yaitu adalah target pertamanya. Target kedua ya nanti ada prosesnya lah ke sana ya. Gitu ya. Jadi sementara ini belum perlu kita update, kita masih mengharapkan kenaikan yang lanjut sampai dengan 7.500 yang mana itu adalah target ekstensi ya. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong analisa SRTG apakah akan menanjak setelah break resist, target entry dan TP-nya di berapa untuk swing. Oke. Resist berapa tadi disebutkan resistnya? Oke, kita lihat ya. Break resist yang ini mungkin ya di 1700 dan hari ini sedang di retest. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah breakout gitu ya, jangan dikejar dulu. Ada proses retest seperti ini. Nah, ketika kita menerapkan buy on breakout gitu ya, kita bisa beli ketika dia terjadi breakout ataupun menunggu konfirmasi. Tentunya dengan konfirmasi probabilitas untuk berhasil akan lebih besar ya. Nah, jika kita mau beli di saham ini, kita harus melihat dulu apakah breakout ini akan memberikan ruang naik yang lebih menarik atau justru ini sudah kecil gitu ya. Kan kita kan trading ini kan bisnis. Ya, kita harus bisa lihat potensi naiknya ini menarik atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, saat ini ya, kita lihat dari secara Fibo, potensi kenaikannya ini bisa sampai dengan 2200-an. Ya, berarti kita ambil level psikologis 2000 untuk target terdekat ya. Nah, ini ya. Kemudian sampai dengan 2270 atau 2200-an ya. Ya. Menarik atau tidak kita lihat dari sini. Berapa persen penutupan hari ini di 1800 ya. Kalau dia naik ke 2000 itu potensi upside-nya adalah 10%. Ya, tentu saja ini untuk TP1 ya sudah lebih dari cukup. Kalau ke TP2 itu bisa naik sampai dengan 25%. Dengan risk ya ini harus dipertimbangkan juga ya. Anda bisa batasin di 1725 ya. Nah, jika dia turun ke 1725 berarti ya 0,2 ini dijaga resistnya dan ini bisa balik ke bawah sini. Anda bisa buyback di harga yang lebih rendah. Bisa buyback misalkan di harga 1630 atau di 1500 gitu ya. Jadi strategi stop lossnya seperti itu jika Anda beli di harga saat ini ya. Jadi nggak bisa ya nggak stop loss atau ada stop lossnya gitu ya. Nah, oke.
Lanjut ya. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam. Target kenaikan SMBR TP1, TP2-nya di berapa? Oke, kita lihat target pullback ya, karena ini masih dalam tren turun. Berarti ini sudah lama juga kita nggak bahas ya. Oke, kita akan melihat cukup jangka pendek menengah ya, karena ini koreksinya ini mungkin akan terjadi dalam proses jangka pendek jangka menengah ya. Pullback ini bisa berlangsung dalam beberapa bulan seperti tahun 2021 ataupun di Agustus 2022 gitu ya. Nah, ini pullbacknya ini mungkin akan sedikit agak jauh, karena kita lihat di sini SMBR sendiri rebound dari support yang bisa dikatakan support kuat gitu ya. Nah, ini support ini sudah dibentuk dalam beberapa tahun gitu ya. Nah, setelah level ini tercapai, ada potensi untuk dia pullback sebesar ini gitu ya. Jadi kita akan lihat target terdekat yang kita lihat di sini, yaitu ya di 300 level psikologis ya. 300 ini adalah target terdekat, dan kemungkinan ya dia bisa naik sampai dengan 330. Itu untuk jangka pendek ya, itu TP1 dan TP2-nya ya. Tapi ini ada kemungkinan prosesnya akan seperti ini ya, cukup signifikan. Tetapi ingat ya, ini adalah karakteristik saham swing agresif. Ketika dia naik tidak dijual, dia bisa balik. Dia bisa balik lagi ke M60. M60 ini bisa ke 220, atau ya dia nanti akan berproses mengikuti pergerakan harga ya. Yang jelas untuk trading di saham SMBR ini ketika TP tercapai, saran saya take profit ya, karena dia bisa balik lagi ke bawah. Oke. Tolong analisa Toba, ada sangkut di 692, apakah bisa kembali ke harga saya punya, atau bagusnya jual di berapa? Makasih Pak Yep. Oke, kita lihat secara teknikal ya, kita akan lihat apakah dia bisa balik ke situ atau tidak. Kita akan ambil 0,3 dulu dari wave terbesarnya ya. Nah, apakah bisa? Sepertinya sangat memungkinkan. Kalau kita lihat dari karakteristik saham Toba secara teknikal, ini bisa naik ke 600 sampai dengan 860, 0,3 ya. Jadi kemungkinan dalam jangka pendek targetnya nggak muluk-muluk ya, di 600 ini dulu, nanti mungkin ada wave turun lagi lalu ke 800. Jadi butuh proses untuk menuju 800-an ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Mantap, terima kasih. Sama-sama. Mau nanya tentang prospek PGO dan Pegas jangka panjang, mau hold lama bagus nggak ya? Terima kasih, sudah saya sering bahas ya. PGO, kita akan ambil PGO ya. Kita sudah sering bahas PGO ini beberapa kali, Anda bisa cari di Telegram gitu ya. Anda bisa cari seperti ini di Telegram kami, kemudian ketik PGO, nanti akan ketemu beberapa pembahasan bulan Juli ya. Kemudian ini ya, kita bahas di 10 Juli, beberapa kali di bulan Juli kita bahas ya. Kemudian ya banyak kita sudah bahas ini, dan seingat saya ya, ini target turun setelah dividen gitu ya. Kemarin kan baru dividen tuh bulan apa? Bulan Juni apa? Bulan Juli ya. 1100, wah dikasih lebih nih, 1000 setelah dividen ya. Ini dividen ya, 1100 ya sampai dengan 1000. Nah, kita sudah bahas ini terkait teknikalnya ataupun fundamental. Seingat saya sudah saya bahas. Anda bisa lihat pembahasan terakhir. Tapi yang jelas ini adalah saham yang menurut saya layak invest, dan kami pun juga sudah masuk di saham ini. Namun ya sekali lagi saat dia turun, saat ini relatif sudah naik ya dari harga kita beli di peers ya. Tentu saja kita sudah dapat di harga yang ya ini, di area ini, ketika setelah dividen kita beli ya, harganya cukup memberikan kesempatan untuk kita membeli lebih banyak ya. Nah, kalau kita bicara fundamental, saya ulangi sedikit aja ya, fundamentalnya seperti apa. Nah, ini jelas ya, fundamentalnya ini memiliki margin yang memang ini baru ya, saham baru IPO di 2023 bulan Maret. Artinya yang kita lihat adalah kuartal 2 2023 ke depan ya. Nah, kita lihat di sini memang
pertumbuhannya ini sedikit mengalami penurunan di profitabilitas. Namun kita lihat marginnya ini memang sangat signifikan ya. Dan kita tahu bahwa margin yang signifikan ini ya tidaklah mudah untuk dipertahankan ya. Tetapi kita lihat di sini ya beberapa kuartal terakhir ya dia bisa improve ya marginnya ini ya. Tentu saja ini tentunya kita harus lihat secara keseluruhan ya. Pertumbuhannya secara umum kita lihat dari semester 1 ya secara total ya bisa dikatakan ya tumbuh gitu ya. Nah ini ya, dan di bawah juga tumbuh, artinya ya dividen ke depan kemungkinan akan meningkat. Nah jadi ketika terjadi penurunan seperti yang kemarin ya tentu saja akan kita manfaatkan. Untuk harga saat ini relatif sudah agak tinggi ya buat kami, jadi ya kami kemarin masuk di bawah 1100 ya, jadi agak-agak jauh dari harga saat ini. Kalau mau baru mau invest, saran saya tunggu di bawah. Kalau dikasih ya itu adalah keberuntungan ya, bisa dapat harga yang bagus ya. Terakhir kita beli kemarin Juni ya, kita masuk nih ya di 1040, kita switching dari saham Unilever nih ya. Nah kita jual Unilever di atas 3000 sebelum dia sekarang, Anda lihat saham Unilever sekarang turun di 2300, kemudian kita switch ya. Inilah cara kita memutar portofolio ya, mana yang ini take profit ya, by the way untuk Unilever ini bukan cut loss ya, take profit. Kita alihkan modal dan profitnya ke saham yang lain yang lebih menarik gitu ya. Nah gitu ya, jadi kalau untuk saat ini dengan harga berapa sekarang di 1200, average kita di bawah itu jauh ya, sekarang ini sudah cukup tinggi dari harga kita. Jadi kalau saran saya secara teknikal, Anda mungkin bisa menunggu saham ini turun di bawah 1200 dulu sampai dengan mungkin karena ini masih konsolidasi ya, masih bisa diharapkan di bawah 1100 gitu ya. Kalau di harga itu dengan ekspektasi kita dapat dividen yang lebih tinggi daripada dividen tahun ini ya, itu akan memberikan sedikit rasa nyaman, karena ketika kita dapat dividen yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah, artinya ada potensi capital gain plus dividen ya, plus dividen. Yang dividen ini tentunya ya kita harapkan berkelanjutan gitu ya. Oke, satu saham ya PGO. Jadi untuk Pegas bisa dikonsultasikan lagi di kolom komentar. Kita lanjut. Gimana prospek saham Telkom dan PTBA untuk investasi jangka panjang? Sudah saya bahas berkali-kali juga, Anda bisa cari itu yang jelas. Telkom ya. Untuk Telkom ya selama dia masih ada posisi di Goto ya, dengan Goto yang kinerja seperti itu ya tentu saja kami sarankan yang lain dulu ya, karena ya kemungkinan agak berat untuk bisa memperbaiki bottom line ya. Lihat ya bottom line-nya hancur lebur ya, konsisten turun, dan ini ya mengindikasikan sesuatu yang kurang baik. Padahal di atas dia tumbuh, walaupun tumbuhnya memang sangat-sangat tipis ya. Jadi sudah saya bahas ini berkali-kali, minimal kalau Telkom ini mau menarik harga sahamnya, artinya ada gap antara fundamental dan harga saham, kita akan mencari peluang di bawah 2400, yang mana ini adalah target ekstensi penurunan yang memungkinkan secara teknikal dicapai dalam jangka pendek menengah, mungkin tahun ini ataupun kuartal 2 tahun depan ya. Ya kita harapkan secara fundamental kemungkinan ya sudah tertebak lah ya, kinerjanya ini akan turun, dan ini sudah kami wanti-wanti sejak bulan Februari ya. Di Telegram bisa Anda cari pembahasan kami saham Telkom ya, baik itu yang terbaru ataupun saat kami kenapa kok PIR melakukan penjualan saham ini di 4.000 dan tidak melakukan buyback sampai dengan hari ini ya, karena memang kami melihat potensi penurunan ini akan sangat dalam, dan tujuan investasi kan pastinya kan fundamental ya gitu. Fundamentalnya tidak bisa kita ekspektasikan ya, saham ini ya berarti kita nggak akan buyback gitu ya. Nah mungkin bisa kita buyback jika dia turun sampai dengan ini ya,
kita sudah bahas. Anda bisa cari ya, sebelum Anda berkonsultasi terkait kelayakan investasi, Anda bisa cari dulu di Telegram gitu ya. Ini ya, bulan Maret ya. Bulan Maret, awal Maret kita sudah peringatkan ya bahwa saham ini akan melanjutkan penurunan lebih dalam. Ya, waktu itu kita peringatkan harganya masih di 3000 berapa ini? Masih di 3900 ya. Nih 3900 hampir ya, pokoknya kita keluar kita pasti akan peringatkan itu. Ada yang nanya kita akan bahas itu. Kalau nggak ada yang nanya ya mohon maaf nggak akan kita bahas gitu ya. Kebetulan waktu itu ada yang bahas, ada yang nanya minta dibahas. Kenapa mungkin kok PIR mendistribusikan saham Telkom, padahal Telkom ini kan kita dapat di harga yang sangat bagus ya di 2020. Kenapa kok kita jual ya? Karena kami memperkirakan seperti saham-saham yang lain fundamentalnya sulit untuk kembali, ya kita akan buang kiri dengan sangat gampang ya gitu. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan isi kembali kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan, berikan penjelasan seperti konsultasi ya. Baik, itu saja. Silahkan dianalisa lagi buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan strategi Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.